Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Kankan SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Pasir Kancaren Kanyere, Kecamatan Cipalong, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Basrullah di Universitas Islam Sunan Kalijaga. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SD Negeri Pasir Kanyere, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Praktik ini saya laksanakan di kelas 6, yaitu dengan materi upaya peningkatan membaca dan menulis Al-Quran di kelas 6, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk itu selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pimpin mengecek kerapihan. Silakan satu orang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada kalian di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Lagi ya, sebelum belajar mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Biasa pimpin doa oleh satu orang. Coba Raya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Menjadi anak-anak yang pintar, soleh, dan juga rajin. Seperti biasa, untuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Yuk, sama-sama berdiri. Hai
Semoga kecintaan kita selalu menjadikan pokok utama kepada Indonesia tercinta kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Bagaimana keadaan kita hari ini? Gimana? Sehat-sehat? Ada semangat? Coba perlihatkan semangatnya. Bagaimana tepuk semangatnya? Yuk. Tepuk semangat. Bagus. Semoga kesemangatan kita menjadi keceriaan yang selalu menjadi berkah ya. Jangan ada yang sedih-sedih ya. Nah, Bapak akan menanyakan pada kalian nih. Barangkali ada yang tidak hadir. Sebutkan siapa yang tidak hadir. Rehan hadir nggak? Enggak. Tidak ada ya. Siapa lagi? Selain Rehan? Diana. Diana tidak ada. Ya, dua ya, tidak ada. Rehan mana sakit? Sakit. Kalau yang Diana? Izin. Izin. Dapat ke Tasik? Ke kemana? Oh, liburan. Ada acara mungkin bilang liburan kan sekarang udah sekolah. Jangan bilang liburan ya. Semoga apa yang menjadikan penyemangat kita, Bapak ingin sedikit memberikan kepada kalian suatu motivasi. Jangan kalian menyerah untuk belajar. Belajarlah dengan tekun. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan hasil. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan hasil memiliki apa yang dia cita-citakan. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar Quran, mendalami Al-Quran, membaca juga namanya menulis, menjadi motivasi yang terbesar. Ketika kalian ada kemauan, kita akan hasil dalam setiap kemauan itu. Paham kan? Coba, ada yang punya motivasi dari kalian? Kelompok A? Ada. Coba, Adel. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Iya, bagus. Semangat dong. Orang yang malas belajar itu ya, dia bukan manusia. Dia bukan orang yang mau sukses. Karena setiap tahapan kehidupan itu harus pembelajaran. Pembelajaran betul dari Adel. Ada lagi? Siapa? Dari kelompok B? Oh, silakan. Sini mana? Tidak ada batasan untuk belajar. Tidak ada batasan untuk belajar. Semakin kita Punya semakin kesulitan. banyak kesulitan, semakin banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Sekali lagi coba motivasinya. Tidak ada batasan untuk belajar. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu bagus ya teman-teman. Jadi ketika kesulitan kita didapat, ya semakin banyak kita ilmu yang didapat juga. Bagus ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Coba cek kerapian dulu. Yuk, bajunya, ininya masih ada yang kurang rapi. Dari sabuk pengamannya juga, dari kancing bajunya dirapikan. Ya bagus. Selanjutnya cek kebersihan di halaman tempat duduk kalian, di daerah meja. Kalau ada buang ya. Nah di bawah kursi juga lihat. Kalau ada buang ke wadah sampah. Silakan ke sana buang. Itu ada wadah sampah di sebelah pojok. Silakan. Oh, buang langsung ke sana. Yo, bagus. Jadi kesehatan kebersihan itu utamanya dari bersih dulu, sehat dulu, rapi dulu. Anu rapi masuk kadang-kadang penyakit, bersih masuk kadang-kadang banyak penyakit. Nah, lanjut ya. Nah,
Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Materi apa? Suaranya lebih keras. Apa? Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang akan kita pelajari sekarang mah tinggal ayat 3 dan Al-Hujurat yang akan kita bahas. Ya. Yang dibahas oleh kita sekarang itu diantaranya mempelajari dan juga bagaimana kita akan memahami betul Quran tersebut ya. Nah, di sini pembelajaran yang harus dihasilkan oleh siswa itu yang pertama, peserta didik memiliki sikap toleransi dan simpati kepada sesama. Nah, ini kita harus punya toleransi yang besar kepada lain pemahaman agama kita, terutama kita umat Islam yang lain Islam, gitu ya. Dan selanjutnya kita memiliki sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman kita itu. Jadi harus punya sikap berbaik sangka kepada orang, kepada siapapun kita harus berbaik sangka. Selanjutnya memiliki bacaan yang bagus dari Quran tersebut. Nah, kita nanti akan belajar membaca ya, sambil Bapak memberikan tugas ya, membaca tartil bagus tajwidnya. Selanjutnya dapat mencontohkan tulisan-tulisan yang bagus sebagai implementasi pemahaman. Nah, kita sekarang proyeknya ya P5-nya kita akan belajar menulis, juga belajar kaligrafi dan poster dari pemahaman Al-Quran tadi. Kira-kira sudah paham tentang apa yang Bapak sampaikan? Pak. Oh iya, silakan ya. Bagaimana? Apa itu simpati? Simpati itu kita memberikan perhatian. Kita simpati. Poin pertama ya, toleransi dan simpati, punya perhatian meskipun ya bukan agama, bukan keluarga, apalagi kalau dia itu keluarga, kita harus beri simpati atau perhatian kepada mereka. Ya, ahsanu khuluqul iman, al insan khuluqul hasan. Yang baik akhlaknya yang baik, akhlak dan pribadinya dia yang baik, budi pekertinya, yang simpati termasuk ya. Ada lagi yang belum pahami bagaimana? Jasmine. Bagaimana kalau membaca Al-Quran sambil bercanda? Oh, membaca Quran sambil bercanda, baik tidak menurut kalian? Tidak. Menurut Jasmine banyak yang masih bercanda, betul? Nah, jangan ya, baca Quran itu harus serius, harus benar-benar kita mendalami ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, bagaimana Gila? Apakah hidup rukun itu hidup seperti aman tidak ada gangguan? Apakah hidup rukun, berarti poin yang terakhir ya. Apakah hidup rukun itu sebagai implementasi kalian itu yang aman, tidak ada gangguan, betul tidak? Betul. Betul ya. Aman, tidak ada gangguan, itu yang tenang hidup rukun itu. Kita hidup tidak diganggu, tidak banyak yang neror. Kalau sekarang yang kejam-kejam itu ya mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah ya. Teror mau dalam bentuk yang ditakutkan, ancaman dari orang jahat ataupun dari luar yang ditakutkan oleh kita, berbentuk kebatinan, bukan bahaya ya. Bagus ya. Kalian sudah tahu mana yang sudah dipahami atau belum. Sekarang kita akan membaca sama-sama ya. Kita membaca Qur'annya dan Bapak nanti akan memberikan tugasnya untuk kalian sambil membaca, sambil mempelajari apa yang harus dikerjakan ya. Nah, ini tugas dari Bapak. Nah, pegang dari kelompok. Nah, ini kelompok terakhir, pegang. Nah, ya kalian lihat ya, siap ya sambil kita belajar sekarang membaca ya, membaca Quran yang akan kita pelajari. Ayo kita baca sambil siapkan bukunya untuk tugas keluarga. Bacanya sama-sama. Bukannya keluarga.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca sama-sama lebih keras lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'lamu kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma ya'issul ladzina kafaru min dinikum. Nah, ya. Selanjutnya sambil memahami tugas yang sudah Bapak lakukan pembacaannya, ya maknanya ya, makna dari surah Al-Maidah ayat 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang mengonsumsi makanan yang diharamkan seperti bangkai ya, bangkai hewan yang mati tanpa disembelih, tanpa syariat Islam. Selanjutnya, bangkai hewan yang mati tanpa disembelih mengandung kuman yang berbahaya dan menjijikan. Dan memang matinya karena apa? Matinya karena sudah menjadi banyak sekali kekurangan. Nah, ya. Poin yang kedua dari surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala melarang berburuk sangka kepada orang lain sesama manusia. Jangan sebentar-bentar siapa mau karena ayat tuyul. Nah, itu tidak baik ya. Berburuk sangka siapa mah banyak berita karena itu ya puji. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh seperti itu. Selanjutnya melarang mencari-cari keburukan seperti tadi, melarang menggunjing orang lain juga, melarang berbuat dugaan yang tidak berdasarkan. Allah Subhanahu wa taala melarang mencari kesalahan orang lain dan yang sengaja ditutup-tutupi. Nah, Bang Intel, yang kesalahan itu tidak baik. Orang itu membuat kerusakan sekaligus kehancuran bagi kita semua ya. Paham tidak? Nah, sekarang kita akan belajar tajwid ya. Kita belajar tajwid bersama-sama. Kalian yang ini Bapak yang akan menyampaikan, kalian menjawab ya. Al-yauma, yauma mandi, yaisal, alif lam apa? Alif lam koma. Ya, huruf komarianya apa? Za, bagus. Yaisal ladzina kafaru atau min matfinan za ifa mildi mikum fala
al-yauma alif lam koma akmaltu lakum mimma tinza pak sapa zi madon dinakum wa atmamtu alaikum mimma tinza nun ilhal sabawi nikmati warodi lakumul islaman di nah ada juga kalau dibaca berarti mandi bagus ya kalian hebat-hebat bukan buat kalian semua nah, dari materi tadi selain tajwid apakah ada yang masih kalian tidak pahami kira-kira silakan Elsa gimana. Pak, saya masih belum bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya, masih banyak yang salah. Kalau masih belum bisa pintar tajwidnya, ya nanti tajwid itu mengikuti asal kita membacanya dengan baik. Bagus. Ada lagi? Saya Pak. Oh ya, silakan. Apa? Quran sesudah sholat apakah boleh atau tidak? Kalau membaca Quran Sesudah sholat apakah boleh atau tidak? boleh atau tidak? Kira-kira? Boleh. Lebih bagus ya. Boleh kalau membaca Quran setelah sholat. Bahkan dianjurkan apalagi di malam pada maghrib atau subuh setelah subuh. Kalian biasakan orang-orang yang baca Quran tiap subuh dan pada maghrib itu bacanya bercahaya dan insya Allah bakal semua timah ya di akhirnya akan baik. Ada lagi? Sudah? Nah sekarang Bapak ingin kalian menanggapi materi yang ini ya. Coba siapa yang menanggapi? Saya Pak. Oh silakan Sawat. Bagaimana kalau hewannya tertabrak kendaraan? Menurut saya yang saya pelajari langsung disembelih. Terus seperti itu Pak. Yang tertabrak kendaraan bila seandainya kendaraannya masih hidup hewannya masih hidup hewannya masih hidup cepat bawa alat untuk Bismillah Allahu Akbar betul kata Salwa segera sembelih tapi namun payah di jalan gue boleh pakan hawa hayangnya nah kabujung kurang disembelih kabujung mau tak udah jadi makan jadi harus cepat air katema orang payah bumi kudu nemakna teka penang komo nemakna teu kan kieu nu syariat bismillah Allahu Akbar jadi tema teka bujung tah nah kapenak di payah kurang teka penang kudu nemak usik-usikan kan yang manuk teh jabat kieu tolong kan engal kurang jangan besok bismillah Allahu Akbar gitu bagus ya ada yang mau menanggapi lagi silakan bagaimana sih Tanggapan saya masih banyak yang membunuh hewan dengan nembak. Bagaimana solusi untuk hal-halnya? nah kehalalannya tadi juga yang Bapak sampaikan bagus ya ketika kita menembak itu kalian baca dari jauh kalau ada burung bismillah Allahu Akbar tembak ini awal lamun teu maca kitu mah jadi haram adanya bahaya sigar gampang ada lagi tanggapannya Saya Pak. oh silakan jadi Di depan saya Pak banyak yang mengunjungi orang di lewat rumah. Sebaiknya pergi saja jangan mendengarkan Pak. Apakah solusi saya bagus Pak? di tempat saya banyak yang mengunjungi lalu kata Ferdi sebaiknya ya mending tinggalkan saja apa yang mengunjunginya itu solusi bukan solusi ya kalau ada yang mengunjing kita tinggalkan kata Ferdi bagus tanggapannya lebih bagus itu ya jadi tinggalkan saja yang mengunjing itu karena tidak baik gitu ya tugas yang selanjutnya ya yang kalian tadi tugaskan coba dikumpulkan ke Bapak ya karena sekarang kita akan melaksanakan tugas untuk mengerjakan proyeknya nah yang tadi nanti dia kumpulkan ke Bapak nah ini yang tadi pembacaan ya
siapkan kertasnya yang akan Bapak kasih ya pada kalian untuk project ya. Kelima ini kita membuat poster kaligrafi yang bagus ya. Kalian bagi kelompok 6 bagi 2, 3 orang untuk membuat kaligrafi ya, dan 3 orang untuk membuat poster. Siapkan alat tulisnya, siapkan alat spidolnya ya. Nanti akan Bapak bagikan juga ya kertas yang kurangnya ya. Nanti per kelompok 1 ya, di kelompok ini juga 1 per kelompok ya, kertasnya ya. Tuh, siapkan kertasnya. Posternya tentang kalian pentingnya kita membaca dan mempelajari Al-Quran yang sudah kita pelajari ya. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran dengan bagus, dan kaligrafi tentang Quran surah Al-Hujurat dan juga Al-Maidah ayat 3 ya, itu. Nah, silakan kerjakan sama. Silakan kerjakan. Kalau sudah dibaca kelebihan ya, saling membantu satu sama lain ya. Nanti kita akan warna birunya lebih cerahkan lagi. Warna birunya lebih cerahkan lagi, lebih baguskan lagi. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, dibereskan dulu alat tulisnya, spidolnya dan sebagainya. Bapak ingin mengevaluasi saja ya, mengevaluasi hasil dari proyek kita hari ini, yaitu kaligrafi dan juga poster tentang bagaimana kita harus menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kelompok B dulu ya, kelompok B dulu aja ke depan. Kelompok B dulu. Ya. Semuanya mas ke depan, berdiri berjajar. Nah, dari sini berdiri dulu, jangan terlalu jauh. Nah, di depan. Jadi di sini tengah. Ini tengah. Bawa posternya diperlihatkan di sini tengah itu. Maju. Tuh, ke teman-teman ya, sama. Cok, berdiri. Nah, ya hasil dari kelompok berapa? Kelompok B. Lihat ya, teman-teman. Kiranya lihat posternya ke atas nama posternya. Nah, ini kaligrafi yang sudah dikerjakan oleh kelompok B ya, yang mana ini ornamennya sudah bagus ya, dari bingkainya atas bawahnya sudah bagus, cuman ada cumannya. Dari Bapak evaluasi sedikit ya. Nah, tulisan Arabnya ini sangat kosong sekali, terlalu kecil. Kalau saja diperbesar sedikit, ini akan lebih estetik bagus. Itu saja ya, karena ini perpaduan warnanya sudah bagus dan Bapak sudah melihat ini luar biasa ya. Bingkainya tinggal hurufnya tadi ya yang diperbaiki. Nanti kalau misalkan ke depan kita akan membuat proyek lagi ya. Terus yang poster coba ini apa tulisan namanya, coba disebutkan. Al-Quran merupakan petunjuk dan rahmat Sambil dilihat kan. Al-Quran merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa seperti itu?
Karena memang ketika kita membaca Quran itu hati ada tidak? Ada. Coba kalau kalian punya masalah langsung baca Quran, diputusin baca Quran. Nah, tenang hati itu. Ya. Akhirnya ya punya masalah hutang orang tua baca Quran karena petunjuk rahmat Quran ya. Bagus nih untuk tampilannya kolaborasi udah luar biasa. Ini perpaduannya sangat ada kelebihannya dari poster ya. Kita akan post nanti di kelas atau di tempat depan mading yang sudah ada. Nah kita akan post bersama-sama dan ini punya keunggulan di poster ya, poster luar biasa. Ini berwarna, perpaduan warna variasinya juga bagus ya, bagus kreatif ya, dan sangat ceria dan berwarna bagus ya. Silakan duduk untuk kelompok B. Kelompok A. Jadi lihatkan. Nah, depan satu langkah ke depan. Al-Quran surah Al-Hujurat ya, yang mana dari kelompok A luar biasa ya. Ini juga Al-Qurannya hurufnya sudah memenuhi yang tadi ya, kekurangan di kelompok B kalau diperlihatkannya. Dan ininya juga tulisannya cukup rapi dan pas untuk tiap-tiap baris ya, dan memenuhi. Nah itu yang lebih bagus estetiknya. Mau dikomentar kelompok B? Mau tidak? Cukup? Oh, cukup. Nah sekarang poster, coba jelaskan poster. Sudah membaca Al-Quran hari ini. Sudah membaca Quran hari ini. Ini mengingatkan ya, kita harus membaca Al-Quran. Yang bawah mau ada. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah itu sudah belajar. Dulu ditahu bukan itu? Apa tuh? Ya, 3 tahu konengnya. Nah itu dari kursinya kalau misalnya ada yang ke atas sedikit kalau untuk ini ya, untuk memberikan variasinya sedikit ya. Jadi gak seperti tahu ya. Oke, bagus ya. Nah ini keunggulannya ada di kaligrafi. Kalian punya keunggulan masing-masing. Di poster cukup kalem ya gambarannya, dan tulisan hurufnya sudah bagus, dan gambar yang sedang membacanya juga sudah bagus. Silakan, terima kasih ya untuk bagaimana? Senang belajar dengan Bapak? Happy. Kalau itu ucapkan alhamdulillah. Semoga kita semakin semangat dalam membaca Quran, semakin bagus dalam kita untuk mencintai Al-Quran, sehingga kita terbimbing dan akan membimbing kita dalam kehidupan. Ya, ke depan kita akan melakukan ya, membuat poster lagi, tapi dari tumpukan barang bekas dibuat jadi poster. Ya nanti kita bersama-sama ya untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Ya, terima kasih. Dan sebelum ditutup dari pembelajaran hari ini, silakan beres-beres dulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, kita akan berdoa. Ini persiapkan, dan Bapak minta untuk memimpin doa dari grup A ya. Silakan oleh Salwa Aisyah dipimpin untuk doa bersama ya. Di pembelajaran hari ini, ya Salwa dipimpin untuk berdoanya. Setelah belajar alhamdulillah, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Subhanallah
mohon maaf bila banyak kesalahan dari Bapak. Kita bertemu di pertemuan materi selanjutnya. Sambil bawa buku materi yang buku pakaian dari Bapak, silakan keluar sambil bawa bukunya. Silakan Bapak. Coba sini. Sebelum ditutup, mana yang perlu Pak? Bawa sini. Di luar dirinya. Di luar. Tapi kalau di foto.